Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.566.993.122, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2 miliar 795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12 miliar 200 juta 629 ribu 122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp152.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2 miliar 795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12 miliar 200 juta 629 ribu 122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai.
Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.566.993.122, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi.
ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400 miliar. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025.
Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022.
Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2 miliar 795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12 miliar 200 juta 629.122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribun News pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbaharui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar 152 miliar 566 juta 993.122 rupiah, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara,
Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2.795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1.271.364.000 rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12.200.629.122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2.795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1.271.364.000 rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12.200.629.122 rupiah.
Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribun News pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900.000.000, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta,
1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbaharui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.566.993.122, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2 miliar 795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12 miliar 200 juta 629 ribu 122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013.
Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900.000.000, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai.
Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.566.993.122, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2 miliar 795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12 miliar 200 juta 629 ribu 122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur.
Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400 miliar. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan.
Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400 miliar. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribun News pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya.
Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.593.192.122, Rp152,5 miliar. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900.000.000, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya.
Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150,993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2 miliar 795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1 miliar 271 juta 364 ribu rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12 miliar 200 juta 629 ribu 122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar 152 miliar 566 juta 993.122 rupiah, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah,
seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2.795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1.271.364.000 rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12.200.629.122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.593.993.122, 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai 135 miliar 400 juta rupiah. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai 2.795 juta rupiah. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar 900 juta rupiah, surat berharga sejumlah 1.271.364.000 rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 12.200.629.122 rupiah. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013.
Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi Ketua Umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke Ketua Umum ini juga harus diperbaharui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.569.193.122, Rp152,5 miliar. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400 miliar. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai.
Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur. Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp156.993.122 152,5 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900.000.000, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribunnews pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur adalah hasil pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Effendi sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 2 Januari lalu. Jokowi menyebut pertemuannya dengan Effendi hanya silaturahmi biasa dan membahas banyak hal. Namun, Guntur menduga keduanya juga membahas soal PDIP hingga muncul saran agar Megawati mundur.
Ia pun semakin yakin dengan ucapan Megawati yang menyebut ada upaya untuk mengacak-acak partai. Sebelumnya, Effendi mengatakan bahwa Megawati seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka suap terkait Harun Masiku pada Desember lalu. Menurut Effendi, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan. Ia pun mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi. Ya, harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Rabu, 8 Januari 2025. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Lantas, seperti apa profil dan harta kekayaan Effendi Simbolon? Berikut informasinya. Effendi Muara Sakti Simbolon terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Effendi Simbolon memiliki kekayaan sebesar Rp150.566.993.122, Rp152,5 miliar. Kekayaan itu terbagi ke dalam sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan dengan nilai Rp135.400.000.000. Ia tercatat mempunyai 9 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Tapanuli Utara, Kota Humbang Hasundutan, hingga Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 8 mobil dengan nilai Rp2.795.000.000. Ia juga memiliki aset lain, yakni harta bergerak lainnya sebesar Rp900.000.000, surat berharga sejumlah Rp1.271.364.000, serta kas dan setara kas sebanyak Rp12.200.629.122. Adapun Effendi Muara Sakti Simbolon tercatat tak memiliki hutang. Effendi Simbolon lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Cendrawasih, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 1969 hingga 1975. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 41 Jakarta, 1975 hingga 1979, SMA Negeri 3 Jakarta, 1979-1982, dan S1 Ekonomi di Universitas Jayabaya, 1983-1988. Dilansir Kompas.com, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di bidang ilmu politik di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2013. Gelar doktor di bidang hubungan internasional ia raih di universitas yang sama pada 2015. Juru bicara PDIP Guntur Romli menanggapi ucapan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, Effendi tidak sepatutnya mengomentari PDIP karena bukan lagi kader partai. Dilansir Tribun News pada Kamis 9 Januari, Guntur menduga pernyataan Effendi